Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki puasa yang ketujuh. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa mendapatkan kekuatan, mendapatkan maunah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT, sehingga puasa kita diterima di sisi Allah sebagai amal yang terbaik dari kita masing-masing. Pemirsa yang dirahmati Allah, tadi pagi saya membaca sebuah harian, kebetulan yang menulis adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Beliau menulis di sebuah harian yang berjudul Menggapai Keberkahan Ramadan, artinya menggapai dan merawat kemabruran puasa dengan cara menjauhi ujaran kebencian atau yang disebut dengan hate speech. Dalam uraian tersebut, Bapak Profesor Kiai Haji Dr. Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa cara merawat kemabruran puasa, cara merawat pahala puasa adalah dengan cara menjaga hati kita atau menjaga perilaku kita, menjaga ucapan kita dari hate speech, yaitu kebencian melalui ungkapan lisan kita. Kali ini saya akan menguraikan dan akan mengelaborasi lebih detail lagi dengan waktu yang diberikan ini, yaitu kita seharusnya menjaga puasa kita melawan 5 hates, 5 kebencian, 5 basis kebencian. Apa saja kebencian itu? Satu adalah hate soul, kebencian dari jiwa kita. Hate soul, itu yang pertama. Yang kedua adalah hate heart, kebencian yang ada di dalam hati kita. Lalu yang ketiga adalah hate thinking, pikiran kita yang dipenuhi dengan kebencian. Lalu yang keempat adalah hate action, perilaku kita. Dan yang kelima adalah hate speech itu sendiri. Mengapa 5 kebencian ini harus kita hindari? Karena kebencian itu adalah merupakan penyakit hati. Al-ghaidha itu ungkapan dari Quranul Karim. Al-ghaidha maknanya adalah kebencian. Yang di dalam Quran sendiri kebencian ini muncul 9 kali. Al-ghaidha. Ini sangat dilarang. Ketika dalam konteks negatif, kebencian itu sangat dilarang. Satu, kita beranjak dari hate soul. Mengapa hate soul itu sangat dilarang atau harus kita jauhi, terutama pada bulan suci Ramadan ini? Karena jiwa kita, roh kita itu harus bersih. Untuk menuju kepada Allah, roh kita harus bersih, harus qalbun salim, menuju Allah.
Roh yang diterima Allah, jiwa yang diterima Allah adalah jiwa yang bersih. Bersih dari apa saja? Bersih dari dosa, bersih dari noda-noda kehasutan, noda-noda bagaimana kita berprasangka jelek kepada yang lain, terutama noda dari kebencian. Hate soul yang pertama harus kita jauhi. Yang kedua adalah hate hearts, kebersihan hati. Kita harus jauh dari kebencian. Perasaan kita jangan kita biarkan begitu saja. Kepada teman kerja kita misalnya, ada sesuatu perilaku yang tidak kita sukai lalu kita benci, itu sangat tidak bagus untuk perkembangan jiwa kita. Artinya apa? Hati kita harus bersih, hati kita harus jauh dari kebencian kepada sesama. Kemudian hate thinking. Apa hate thinking itu? Adalah kebencian yang didasarkan pada pikiran. Kalau tadi jiwa, kemudian hati, nah biasanya pikiran-pikiran negatif kita begitu membaca berita, mendengarkan berita, lalu pikiran kita negatif membenci. Itu tidak boleh dan harus kita jauhi. Hati, pikiran, lalu ke action, hate action. Hate action atau sebelumnya hate speech. Jadi antara hate action dengan hate speech ini sangat dekat. Kalau speech itu di ucapan, tapi kalau action itu di dalam tindakan. Dua-duanya juga tidak baik. Artinya apa? Kebencian-kebencian itu, 5 kebencian itu harus kita reduksi, kita kurangi, kita obati selama kita menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita akan menjadi puasa yang terbaik tahun ini. Puasa kita akan bisa membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang penuh kasih sayang terhadap sesama. Sehingga 5 kebencian tadi, mulai dari hate soul, kebencian jiwa, lalu hate heart, hati yang dipenuhi dengan kebencian, hate thinking, pikiran yang dipenuhi dengan kebencian, lalu ada hate action dan hate speech, dijauhkan dari sisi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berguna bagi saya dan berguna bagi para pemirsa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.